Baiklah, perkenalkan nama saya Fitra Putra Amnur. Saya dari Prodi Budidaya Perairan. Saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem nilai. Macam-macam nilai Pancasila. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Misalnya kebutuhan makan, minum, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas, misalnya semangat, kemauan, kerja keras, ketekunan, dan lain-lain. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Pengertian nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya keberhargaan, worth atau kebaikan, goodness. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Macam-macam nilai. Yang pertama, nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, misalnya kebutuhan makanan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas, misalnya semangat, kemauan kerja keras, ketekunan, dan lain-lain. Nilai ketiga, nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dibedakan menjadi 4. Yang pertama, nilai kebenaran yang bersumber pada akal, rasio, budi cipta manusia. Nilai keindahan, nilai estetika yang bersumber pada rasa. Yang ketiga, nilai kebaikan, nilai moral yang bersumber pada kehendak kersa manusia. Yang keempat, nilai religius yang merupakan nilai keharmonian yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Bagaimana agar nilai dijadikan sebagai pedoman? Nilai bersifat abstrak agar dapat diterapkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari harus dijabarkan ke dalam norma-norma yang sifatnya lebih konkret. Contoh, norma agama, moral, sosial, dan budaya. Dan norma dijabarkan lagi dalam hukum, peraturan, tata tertib. Apabila perbuatan manusia tidak sesuai dengan hukum, maka akan dapat dikena sanksi. Misalnya, sanksi agama adalah sanksi neraka, adalah siksa neraka. Sanksi moral adalah perasaan malu. Sanksi sosial adalah dikecualikan. Sanksi hukum adalah penjara atau denda. Dasar nilai instrumental dan praktis. Nilai dasar instrumental dan praksis, nilai yang masih bersifat abstrak disebut nilai dasar. Masih berada dalam pemikiran manusia. Nilai dasar dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Bentuknya adalah norma-norma. Nilai instrumental dijabarkan lebih lanjut dalam nilai praktis yang berwujud indikator kontren. Pancasila dalam konsep hidup bernegara. Pancasila sebagai dasar negara ideologi merupakan nilai dasar. Nilai dasar ini dijabarkan ke dalam nilai instrumental, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang berisi norma-norma pengaturan penyelenggaraan negara. Nilai instrumental dijabarkan ke dalam nilai praksis berupa undang-undang, misalnya pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan menjadi undang-undang tentang ormas dan orsopsol. Sistem nilai dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai ini merupakan satu kesatuan utuh. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral, nilai kebaikan, dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Macam-macam makna sila Pancasila. Makna sila pertama artinya makna sila ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan adanya kuasa prima sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ateisme dilarang di Indonesia, menjamin kehidupan bernegara dan toleransi,
Makna nilai sila Pancasila. Makna sila Pancasila lanjutan kedua. Arti makna Pancasila: kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan manusia sebagai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, mewujudkan keadilan dan peradaban kuat. Makna sila ketiga. Arti makna sila: persatuan Indonesia, nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan. Makna sila keempat. Arti dan makna sila keempat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, demokrasi pemerintah dari oleh rakyat untuk rakyat, permusyawaratan mengusahakan putusan bersama. Makna sila kelima. Arti dan makna sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemakmuran merata bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh kekayaan alam dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.